semuanya, balik lagi bareng kita di Antakara bersama Bercerita. Kenalin aku Fani, Aku Zevanya. yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata pekerjaan itu nggak ada yang gampang. Pasti walaupun kelihatan mudah, ada kesulitannya sendiri. Nah, bener banget tuh. Karena itu, hari ini kita bakal coba berbagai pekerjaan untuk tunjukin ke kalian bagaimana sih perjuangan mereka. Nah, tanpa banyak ngomong-ngomong lagi, yuk kita langsung pergi ke lokasi yang pertama. Cus. Let's go! Nah, sekarang kita udah ada di lokasi pertama nih, yaitu di Kopi Keran Kamu dan Rebahan Kitchen yang berlokasi di Jakarta Utara. Tempat ini cocok banget buat kalian yang mau nongkrong dengan suasana yang comfy, karena di sini ada banyak banget pilihan makanan dan minuman yang bisa kalian nikmatin. Kalau kalian lihat tempatnya, pasti kalian bisa ngebayangin dong hari ini aku bakal ngapain. Hari ini aku bakal coba untuk menjadi seorang pelayan di restoran. Mungkin ada banyak banget orang yang berpikir kalau menjadi seorang pelayan di restoran itu merupakan sebuah pekerjaan yang mudah. Tapi, apakah itu benar-benar merupakan sebuah pekerjaan yang mudah? Hari ini kita bakal cek bareng-bareng gimana sih realitanya. Langsung aja yuk! Nah, sekarang kita udah bareng sama Kak Nia sebagai supervisor di sini. Boleh perkenalan dulu, Kak? Halo, perkenalkan saya Ines Jakartika. Aku jadi supervisor di sini baru berapa bulan lah. Tapi aku kerja di sini udah setahun lebih. Oke. Jadi hari ini Kak Nia bakal supervise aku di sini untuk menjelaskan bagaimana dan apa yang harus aku lakukan di sini. Jadi kira-kira hari ini aku bisa ngapain aja nih, Kak? Kamu boleh ikut aku paling jaga resepsionis, sama bantu bikin minum juga boleh, buat makanan juga boleh, sambil jadi waitress juga boleh, sambil keliling-keliling di sini juga boleh. Oke, Kak. Paling artinya sebelum itu apakah ada yang bisa aku siapkan atau aku lakukan dulu? Oh, boleh. Mau pakai seragam kita dulu atau? Boleh, Kak. Boleh. Ya, ini jadi pembuatan minumannya di sini. Perkenalin, ini namanya Noel. Ya, Ini halo. tadi siapa? Sorry. Aku Fani. Oh iya, ini Fani gitu. Ini tolong ajarin buat minumannya. Oke. Mau buat minuman apa? Susu pandan tadi Susu katanya. pandan, oke. Oke, kita mulai dari awal. Tuang yang ini sampai sini, nanti ini susu fresh milk sampai di ini kan susu nih. Tuangnya Sampai di berbarengan sini. nanti. Iya. Susu, dia mau susu. Oh iya susu ya, susu pandan ya. Kalau susu ini kan buat kopi pandan. Kalau yang full susu dia sampai sini nih. Oke. Jadi ini gula pandan, ini sampai di sini nih. Nanti susunya tuang sampai di sini. Terus setelah udah itu langsung tuang sini. Ya, langsung coba ya, Kak. Dulu di situ lo ngajarin. Kelihatan. Ya betul. Siap. Sampai full di susu kedua atas. Oke. Nah, jadi Ini langsung dong ya, Kak? ya langsung tuang. Oke. Udah, Kak. Terus apa lagi, Kak? Terus batunya langsung geser ke sana. Itu bisa jeda-jeda nggak sih? Bisa. Iya. Baru langsung ambil es batu. Jangan bilang ngasih dong. Dia ngasih kan dia bedanya. Sampai full aja sih dia. Sampai full. Ya, lagi. Ya nggak lupa kan dia mau ngambilin dulu. Ya baru buka itu sealnya, itu di bawah nih. Ini ditarik, ya masukin. Oke, masukin dorong sampai mentok. Baru tekan nih di bagian ini pelan-pelan. Tekan sampai ke bawah mentok. Ya, tekan terus. Langsung naikin lagi pelan-pelan. Awas. Pelan-pelan. Oke. Sampai mentok ke sana, ya balikin, baru tarik, ambil minumannya. Bukan tarik itunya, tarik minumannya. Tarik minumannya, ya. Tarik minumannya, putar yang bagian atasnya, putar ke bawah ya. Ambil minumannya dari bawah. Contoh ya, misalnya dia mau kopi kiran, dari yang kopi kiran, di kopi kiran. Simpan gitu nanti misalnya dia mau bayar pakai cash tinggal bayar pakai nama siapapun di sini bebas. Misalnya uangnya berapa, misal uangnya di atas 50.000 berarti tulis misalnya 100
Karena ini belum, baru bayar. Nanti pas bayar baru cetak struk, ada tulisan cetak struk nanti keluar tempat. Buat dokumentasi Gitu. tugas aja sih. Tunggu Paling aja. kalau misalnya aku sambil bingung-bingung, kakak mau kasih tau aja kalau nggak. Iya. Permisi kak, mau beli apa? Min Charcoal-nya 1, terus es teh tropis less sugar 1, sama susu gula regal 1. Oke, baru itu kan less sugar. Iya. Ada ininya nih. Catatannya tadi less sugar kan? Nah, ini bawah ya, simpan. Satu lagi kak, ada lagi? Buat ini paling atas. Pembayaran dengan Oke. apa? Pembayaran dengan apa? Bisa. Itu bagiannya ini. Berapa total? 53.000. Kalau udah berhasil, kita bisa lihat. Jadi baru dipencet bayar. Di GoPay. Bayar di mana aja? Aja. Coba. Bukan. Batal. Bawah. Oke, GoPay paling atas kiri. Bayar. Oke, ya. Cetak struknya. Masukin aja. Balikin barcode-nya ke tempat. Tunggu ya, Kak. Ya kak. Ditunggu ya kak. Pas aku ngoperasiin kasir itu, aku kira kalau jadi kasir ya bener-bener cuma pencet-pencet doang gitu kan. Tapi ternyata ya nggak semudah itu, karena pertama menu mereka tuh banyak, jadi kita kan nggak pernah tahu ya dari customer bakal pesan apa. Jadi kayak dari aku ngetiknya aja tuh harus bener-bener cepet juga kan, karena ada rasa tertekan juga, takutnya customer ngerasa terlalu lama atau gimana. Sambil nanti dikasih, sambil kasih tau ini minuman apa gitu. Iya betul. Maksud tutul kan semuanya tuh kecuali yang coklat. Iya. Cara megang traynya gini ya. Pegang Ya. kedua tangan. Satu di bawah, satu kanan di samping. Ya pas ngambil gini baru pindahin gini. Oke. Silakan. Kiri. Pas aku nganterin makanan ke customer dan aku nggak tahu customernya di mana gitu, kayak di stand gitu udah ada minumannya gitu, jadi gimana nih kanan kiri, jadi kelihatannya kayak nggak profesional gitu sih sebenarnya. Nah, jadi hari ini aku udah selesai nih jadi seorang pelayan di restoran. Dan ternyata nggak semudah itu yang dilihat oleh orang-orang, karena masih ada banyak banget kesulitan yang aku hadapi. Dan aku di sini bareng sama Kani yang udah berpengalaman di bidang ini, udah jadi pelayan dan juga supervisor. Gimana sih Kak suka dan dukanya selama ini? Sukanya dulu ya. Apa dukanya dulu nih? Boleh Kak, sebebasnya aja Kak. Oke, sukanya kalau ada pelanggan yang ngerti, mungkin salah satunya itu kayak kita mungkin lagi rame, terus pelanggannya ada yang ngerti, oh iya nggak apa-apa gitu, atau mungkin pelanggannya kasih kita sportif gitu, itu seneng banget pasti karyawan-karyawan. Terus ya, beri pujian gitu kan, walaupun kayak seneng gitu, kayak oh iya makasih, walaupun hanya makasih doang itu pasti kita udah seneng banget. Sebatas kata makasih itu Makasih bisa bikin doang. kita Iya, bahagia iya. banget ya Oke. Kak. Paling itu aja untuk hari ini dengan Kak Nia juga. Terima kasih banyak Kak udah mau ngajarin aku di sini sebagai seorang pelayan hari ini. Makasih juga buat bikin tugas di sini ya. Oke ya. Dan semoga orang-orang bisa lebih mengerti lagi kalau misalnya menjadi seorang pelayan itu tuh ternyata gak semudah yang dibayangkan, karena masih ada banyak banget hal yang harus diperhatikan. Apalagi kita harus bisa menahan emosi kita dan lain-lainnya, itu pokoknya gak semudah itu. Dan mungkin sekarang kita bisa langsung aja ke lokasi selanjutnya. Check it out. Tara, sekarang
sekarang kita lagi ada di Connect Seluler yang berlokasi di ITC Roxy Mas. Nah, udah ketebak nih, sekarang kita lagi mau ngapain? Hari ini aku akan menjadi salah satu pekerja servis HP yang bekerja di sini. Kita akan mengulik bagaimana aktivitas mereka sebagai jasa yang melayani orang-orang ingin membenarkan HP. Yuk, let's go! Jadi di sini aku udah lama Mas Rio, mungkin bisa perkenalan dikit dulu Mas. Ya, nama Rio. Udah 4 tahun kerja di Roxy. Berarti lumayan lama gitu ya. Nah, hari ini aku bakal bantu Mas Rio dalam pekerjaannya. Kira-kira hari ini aku bisa bantu apa aja ya Mas? Kebenaran lagi ada yang rusak konektor yang buat ngecasnya. Bisa di ini Oh, bisa coba aku dibongkar bantu ya? sendiri ya. Hari ini aku akan bantu. Ini dibongkar dulu ya. Ini tinggal terus ya. Ini tekan ke dalam. Langsung Pinjarnya. ditekan. Ya. Terus. Ada susah ya? Iya. Aduh. Atas. Dibalik. Balik. Pokoknya ratain dulu bisa. Nah. Terus kita ngapain nih? Baca. Ini Beng. Yang mana nih? ini semua buat buka. Buka. Kiri ya. Muternya. Oke. Yang kumpulin. Harus teliti. Kan aku nggak biasa megang alat ya, kayak obeng, palu yang gitu-gitu. Dan baut-baut HP tuh kecil banget, kan HP tuh kecil ya, jadi alat di dalamnya tuh ikutan kecil. Baut-bautnya kecil, sering jatuh-jatuh, ada sempat satu jatuh tapi aku ambil lagi. Terus kemarin tuh sebenarnya ada yang masuk kuku aku gitu kan, jadi pulang ke rumah kayak kok ada yang merah berdarah, ternyata bekas bautnya gitu loh. Nah, Ini bongkar. oh, Oh, emang agak susah kalau. jadi semuanya harus diangkat gitu ya? Iya, semuanya bongkar. Ini berangkat. Yang mana tadi? Dari sini ada yang. Sekarang kita mau ambil spare partnya dulu. Kalau nggak ada spare part nggak bisa dibenerin HP-nya. Ikutin. Power, Cas. charge, infinite, 19. oh 9 fly. Oh 9 fly ya? Iya. Oke. Makasih. Sampai lagi udah dapat spare partnya, sekarang kita mau benerin. Jadi tuh HP customernya yang longgar kan konektornya. Dan karena konektornya longgar ya otomatis harus ganti spare part waktu itu. Jadi kita naik 3 lantai cuma buat ngambil spare part yang sebenarnya sekecil ini doang. Nah, Udah tekan. Pasin aja, pasin. kalau divaksin dulu. Nah, Nih, coba tes. udah pegang ini ya? Ya. Nah, oke. Berarti tinggal ditutup lagi ya? Cabut gak nih? Ini dulu. Udah dulu. Solder.
panas Pengen ya? lagi nulis ya. Karena spare partnya harus dibongkar terus dimasukin lagi, jadi kita harus pakai solder biar besinya bisa nempel gitu. Nah, soldernya itu kan panas. Solder itu panas, jadi waktu baru megang gagangnya aja udah panas banget. Terus dideketin kayak gini, hawanya kena muka, dan itu bikin nggak nyaman banget sih, soalnya bikin takut juga, takut terbakar, takut luka. Timahnya. Terus sampai jemur. Dia harus panas dulu. Dan masuk. Nah, begini benar. Ini Ini pasang aja ya. Ikutin yang dulu. harus sabar dan teliti kuncinya. Oh, dia magnetik guys. Oh, katanya. Kalau tadi ngebuka obengnya ke kiri, ini kita nutupnya harus ke kanan. Ini semua obengnya udah tertutup. Tadi spare partnya juga udah diganti. Sekarang kita tutup kantong. Bener ya? Oke. Kretek, 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 kretek. Sudah seperti baru. Coba cas. Kita coba cas ya. Berhasil. Selesai. Sekarang aku udah duduk bareng Mas Rio, salah satu pegawai di sini. Kira-kira boleh diceritain nggak ya kesehariannya tuh suka dukanya apa sih kalau misalnya nge-handle HP atau misalnya nge-handle pelanggan, itu gimana ya kira-kira? Ya tergantung dari pelanggannya juga sih. Kadang ada yang ribet, ada yang enak. Kadang kan orang suka buru-buru nih. Tapi kerusakan handphonenya itu parah. Tapi pengennya diburu-buru. Paling kita minta ditinggal lah, kasih waktu 2 hari atau 3 hari biar bisa ngerjainnya sambil nyantai. Kalau ibaratnya keluh kesahnya ya nggak ada sih. Namanya kerja pasti ada aja keluh kesahnya ya. Cuman kan kalau ini kan kayak keluarga aja. Bisa nggak sih kalau orang mau kerja di sini jadi tukang servis HP, tapi kayak bener-bener nggak tahu apa-apa kayak aku gitu? Namanya ada kemauan pasti bisa. Semuanya juga. Mantap, kata-kata bijak ini. Makasih banget Mas Rio udah mau bantu aku, udah mau bolehin aku bantu Mas Rio juga udah mau ngajarin aku gimana cara bener servis HP. Langsung aja kita ke lokasi ketiga. Let's go. Tara, sekarang kita udah nyampe di lokasi yang ketiga sekaligus lokasi terakhir kita untuk episode ini. Nah, kira-kira kita di mana nih, Van? Nah, sekarang kita tuh ada di tempat toko bunga yang terletak di Kelapa Gading, namanya Phil Floristi. Nah, karena kita udah di sini, kita hari ini akan belajar cara merangkai bunga sekaligus ngerasain gimana sih rasanya jadi florist. Tanpa baik basi-basi, yuk let's check it out! Nah, sekarang kita udah bareng sama ownernya Phil Floristi, yaitu Ci Karista. Boleh perkenalan diri dulu, Ci? Halo, nama aku Karista, aku owner dari Phil Floristi. Sekarang kita langsung mulai aja kalian dalam pembuatan bunga ini. Oke. Kira-kira apa aja harus kita siapin nih, Ci? Terus pas pertama kali datang dari pasar, itu biasanya kita tuh harus gunting bawahnya bentuknya diagonal. Coba aja nih, diagonal 2 cm kira-kira. 2 cm segini kan? Ya, bentuknya diagonal miring. Ya. Nah, terus daun-daun yang nggak diperluin itu dibuka-bukain. Pakai tangan aja. Semuanya? Ya boleh, tapi boleh juga disisain. Kadang kan yang atasnya bagus ya.
dilihat juga apakah mau atau enggak gitu sebagai kamu yang pakai bunga gitu. Kalau misalnya untuk dipotong gini tuh fungsinya untuk apa sih? Jadi kan kalau dipotong diagonal bawahnya itu kalau dilihat itu kan masih kayak gini ya. Ini buat nyerap air. Kalau gitu habis ini Kita ngapain lagi ya? Nah, sekarang kita tuh bisa conditioning pakai ini namanya rose stripper. Ini caranya tuh bisa di slide dari atas ke bawah. Jadi ntar daunnya itu copot semua. berarti conditioning itu buat ngebersihin Buat ngebersihin bunga-bunganya gitu. di atas bawah gitu. Iya, dia soalnya pelan-pelan yang cepat. Oke, Hati-hati dulu. Nah, itu prosesnya. Gitu aja terus. Iya, benar. Kalau ada lagi yang kurang suka bisa dibersihin aja kayak gitu. Berarti intinya ini tuh juga merupakan alat yang buat bikin stemnya mulus gitu. Benar. Buat duri mawar juga kan mau pakai tangan. Iya. Betul. Pakai alatnya namanya rose stripper. Thorn stripper. Bentuknya kayak bunga juga. Terus kalau dari conditioning nih, kita ngapain? Nah, sekarang kita bisa masuk ke proses rangkai. Let's go. Jadi tuh kalau untuk rangkai ada teknik namanya teknik spiral. Teknik spiral itu kita mulai kayak gini. Makanya pakai 3 jari aja. Arah yang sama nih. Semua itu arah sama. Kalau mau taruh di depan, taruh ke depan. Taruh di belakang, begini arahnya. Oh, jadi dia samain arahnya ya? Yes, arahnya sama. Pokoknya bentuknya harus muter. Dia ini benar gak ya? Benar. Oh benar. Pegangnya 3 jari. Kayak gini. Kita taruh lagi. Coba kamu ambil lagi selanjutnya untuk keempat. Oh. Di belakang kali ya? Boleh. Jadi dia harus melingkar gitu ya. Tangannya tuh nggak boleh kayak rada rounded. Terus kayak gini. Dia lepas bawahnya nggak boleh pegang. Nah, dia lihat itu flow gitu kan. Betul. Kayak gini. Iya. Saya agak bingung ya terlihatnya. Kayak kamu tuh harus kayak jangan jadi kencengin gitu, jangan terlalu kencang. Nah, coba kita ambil sunflowernya yang udah bersihin tadi. Coba di add ya. Kamu boleh add pom-pomnya nih. Nah, nggak boleh kayak gitu. Kamu kan taruh di belakang, harus taruh di depan. Jadi harus muter ke arah jarum jam. Nih, yes. Tangannya masih bisa. Tangannya 3, bikin bulat aja kalau nggak. Yes. Nah, ya. Tapi nggak kencang. Ngerangkainya itu jujur susah banget karena aku nggak pernah coba pegang bunga sebanyak itu loh. Dan harus pakai satu tangan juga kan, 3 jari doang. Sedikit membingungkan yang misalnya. Terus apalagi dia berat gitu. Iya, kalau banyak tuh lumayan sakit tangannya. Bunga itu ternyata berat ya, karena ada tangkainya yang tipis, ada tangkainya yang tebal. Dan waktu bikin kerangka bunganya itu, kita harus megang semua tangkai-tangkai bunganya hanya dengan satu tangan. Satu tangan itu cuma boleh pakai 3 jari, begini kan. Jadi itu lumayan susah sih, karena tangan aku sampai gemetaran juga, berat banget. Aku nggak nyangka kalau bunga matahari itu seberat itu. Kalau nggak kuat biasanya bisa di hold dulu pakai cable tie, lanjut lagi gitu. Cuman ini harusnya nggak perlu sih. Misalnya kayak gini biasanya dari customer bunga paling banyak yang pernah dirangkai itu berapa sih? Kita pernah 100. Iya, tapi itu dalam satu rangkaian. iya gede banget sih. Cuman itu harus dibantu pakai ember gitu. Kalau berat banget ya. Tangan aku udah gemeter nih sebenarnya berat. Oh, ini salah. Oh salah. Ya udah. Ini hold, ini dibulatin. Bulatin. Tangannya dibulatin. Nah, Oh, jadi dia muter kan tuh. Oh iya benar. Karena namanya spiral ya. Benar, namanya spiral technique. Soalnya dia tuh flowy kan. Tapi nggak bisa di-fix sekarang. Nah, mungkin lebih cepat kan? Iya. Mungkin lagi deh. Nah, potong di sini nih. Karena kuat. Tapi kan kita potong. Nah, iya. Artinya biasanya Cici juga kalau misalnya kabel tanya juga sendiri gitu ya? Iya. Nah, buat di air sama buat di rangkaian itu kan dia tadi butuh ujungnya diagonal. Ini lurus aja. Kira ini. Nah, iya Satu dipotong ya? yes. Lurus. Lurusnya tuh kayak lurus kayak gini atau lurus pertangkainya lurus? Pertangkainya lurus. Gini. Jadi tadi muternya lurus. Sudah jadi.
Selanjutnya seperti saya papas, ini guntingnya paling depan aja, jadi cantik. Iya, dililit. Oh, satu rangkaian tuh butuh segede ini gitu ya? Yes, dililit dulu. Dililit ke sini, terus diikat. Masukin ke dalam plastik ini. Iya. Jika pakai selotip. Kita pakai selotip yang kencang. Ini udah selesai proses rangkaiannya. Sekarang baru kita beres-beres, baru lanjut ke wrapping. Let's go. Nah, setelah proses perangkaian tadi, sekarang kita mau masuk ke proses wrapping ya, Ci? Oke, ini artinya ada apa aja nih yang kita butuhin sekarang? Biasanya sih kalau misalnya untuk wrapping, ada yang namanya kertas cellophane. Ini cellophane, ini untuk namanya kertas candy paper. Ini tuh untuk kayak tipe bunga gaya Korea gitu. Jadi Korean style bouquet. Boleh potong bagi dua untuk memanjang. Biasanya kita pakai gunting kertas. Sekarang kita bakal bagi dua candy papernya. Yes. Nah, jawabnya. Baik lagi. Nggak bisa ditahan. Jadi diawain, ditahan, diremes. Nah, candy paper ini gampang lecek. Itu tapi estetik yang mau diambil, lecek-lecek gitu. Iya. Nah, ditahan. Nah, ini. Nah, caranya gimana? Bisa di depan sini. Bisa lotek aja. Biar rame gitu ya. Rame. Pinter gak ganti lagi. Kaget ya pas denger 7. Dan waktu motong kertasnya itu, layernya tuh banyak. Jadi kita harus benar-benar berkali gunting lagi. Pisahin gunting lagi. Dan itu benar-benar bikin pegel punggung ya, karena harus bungkuk gitu kan. Wrappingnya juga sebenarnya menurut aku agak sulit sih karena butuh nilai estetika yang baik kan, sedangkan aku masih kurang ngerti loh ini bunganya tuh kira-kira bagusnya gimana sih. Oke, sekarang kita udah kelar nih bikin bunganya. Menurut dari Cici sendiri ya, gimana sih penilaian kita terhadap bunga-bunga yang kita bikin ini? Be the judge. Bagus kok. 4,5 lah. 4,5. Untuk pemula oke lah. Jadi florist ini tuh kadang masih kurang diapresiasi gak sih sama orang-orang di sekitar, kayak jadi florist kayaknya gampang gitu loh, nggak sesuai sama harganya. Apalagi kan kadang bunga itu kan harganya mahal ya, kayak sering gak sih dibilang kayak harganya kemahalan gitu. Karena kayak kerjanya cantik sih, cuman lumayan capek kan. Apalagi dari proses ke pasarnya biasanya dari subuh udah kayak beres-beresinnya tadi, proses conditioningnya tuh juga capek juga, sama banyak angkat-angkat barang sendiri juga gitu sih. Itu yang mungkin orang nggak lihat ini cuma yang cantik-cantiknya aja. Nah, udah selesai nih kita bikin bunganya, Zev. Mungkin banyak banget orang di luar sana yang ngeliat kalau jadi seorang florist itu adalah sebuah pekerjaan yang gampang ya, yang kayak gitu-gitu aja. Padahal jadi seorang florist itu nggak semudah itu loh. Ada proses yang harus dihadapin dari subuh sampai subuh lagi. Bener banget, Pan. Dan kemarin itu kita sudah mencoba 3 pekerjaan. Yang pertama, kita sudah menjadi pelayan restoran, lalu kemudian menjadi tukang servis elektronik, dan terakhir hari ini, kita menjadi florist di Feel Floristi. Dari 3 pekerjaan tersebut, kita semakin sadar bahwa setiap pekerjaan memiliki kesulitannya masing-masing. Bener kan, Pan? Bener banget. Nah, walaupun kayaknya berat banget ya rasanya untuk berpisah, tapi sayangnya episode kali ini harus sampai sini aja. Semoga episode Antakara kali ini dapat bermanfaat dan menghibur kalian semua ya. Bener banget. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Antakara,
bersama bercerita. Dadah!